We will revive this country. For our country. You kill as many of the motherfuckers as you can. Skeletor's purge is on. I don't know how to die. Amerika dilanda krisis ekonomi terparah dalam sejarah yang menyebabkan tingginya angka pengangguran, kriminal, narkoboy, serta anjloknya nilai saham ke titik terendah. Akibatnya gelombang protes besar-besaran terjadi di seantero negeri dengan diwarnai aksi anarkis. Di masa paceklik ini, muncullah partai baru menggantikan peran Partai Republik dan Demokrat yang bernama NFFA atau New Founding Fathers of America, di mana partai ini didukung penuh asosiasi hak sipil hingga berhasil memenangkan pemilu dengan mengusung presiden bernama Reagan. Sang presiden terpilih berjanji akan lakukan apapun untuk pulihkan keadaan Amerika seperti sedia kala. Salah satu caranya adalah dengan membuat sebuah eksperimen sosial yang disebut The Purge atau pembersihan. Eksperimen yang bertujuan mengurangi jumlah penduduk ini dipimpin kepala staf partai NFFA bernama Arlo Sabian. Dia wawancara para kandidat peserta eksperimen sosial di mana salah satunya adalah Skeletor, sang hero fighter berjiwa barbar yang hobinya mengulti manusia tanpa sebab. Eksperimen ini akan diuji coba pada Pulau Staten di New York tanpa paksaan. Namun, orang-orang akan diberi kompensasi $5.000 apabila mereka bersedia tinggal di pulau selama eksperimen berlangsung dan akan mendapat uang tambahan kalau berpartisipasi. Partisipasi di sini berarti mereka siap dibunuh atau membunuh. Sebab selama 12 jam eksperimen pembersihan berlangsung, semua kriminalitas akan dilegalkan alias tanpa hukum. Besarnya uang kompensasi itu bahkan buat dua nenek peot mantan asasin ini tertarik ikut serta. Saat 2 hari menjelang pembersihan dimulai, seorang cewek muda bernama Naya yang tinggal di apartemen subsidi pemerintah bersama sang adik bernama Isaya mulai merasa resah, begitu juga tetangga lain bernama Dolores. Atas dasar eksperimen bersifat tidak manusiawi, Naya bersama ratusan orang berdemo di tempat pendaftaran pembersihan untuk mencegah mereka ikut bergabung. Lokasi tersebut tak lain adalah apartemen subsidi pemerintah yang berisikan para bandar narkoboy sekaligus warga miskin. Di sana juga calon peserta dievaluasi secara psikologis dengan dikepalai seorang sosiologis sekaligus pencetus ide eksperimen sosial ini yang bernama May Abdel, sang tantenya Spider-Man. Ditemani Arlo, mereka diwawancara mengenai uang kompensasi terhadap para warga miskin yang jelas buat mereka mau berpartisipasi. Udah bebas bantai orang, dapat duit pula. Siapa coba yang gak mau ikut? Bagi Arlo dan May itu semua kembali kepada para partisipan karena tidak ada paksaan. Yang artinya kalau nggak mau ikut bisa tinggalkan kota selama eksperimen berlangsung. Di tengah demo, seorang kepala gembong narkoboy lokal bernama Dimitri atau biasa dipanggil Di datang bersama para tangan kanannya, yakni Lorenzo, Seven, dan Blaze buat mantau situasi. Di sana Di ketemu trio sesepuh bernama Sharpie, Freddy, dan Tas. Para sepuh yang disebut trio pria bijak ini menolak tawaran Di untuk dilindungi. Bagi mereka yang udah malang melintang di dunia penuh huru-hara, eksperimen ini cuma makanan sehari-hari. Lalu, Di disamperin sang mantan Naya yang pikir Di pasti senang kriminalitas akan dilegalkan karena dia seorang pengedar besar. Ditekankan kalau dia justru nggak suka sama eksperimen ini sebab pasti ada agenda tersembunyi dari pemerintah. Pindah ke Isaya yang kerja sebagai salah satu pengedar narkoboy tanpa diketahui Naya maupun Di. Isaya sendiri ikut sama kepala cabang pengedar daerah situ yang bernama Kels. Saat Isaya lagi asik menjajakan dagangan haramnya itu, dia dikagetkan kemunculan Skeletor dari belakang. Kedatangan Skeletor bukan untuk membeli narkoboy melainkan sekedar mengacau yang diiringi serangan tanpa sebab ke Isaya. Di sisi lain, dia yang merasa eksperimen ini termasuk cara negara memberantas para pengedar, melarang semua anggotanya ikut serta. Diminta mereka harus lindungi semua anggota serta barang haram agar tidak diciduk petugas dengan cara kekerasan. Dengar itu, seorang bawahan bernama Capital E tidak sependapat karena pengen bantai siapapun sesuka hatinya. Kemudian, di lapangan basket dia diinfo mengenai rincian keamanan menjelang pembersihan. Pindah ke rumah Isaya, Naya yang pulang lihat tetesan darah adiknya.
Begitu lihat kondisi Isaiah, dia tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Jadi dia segera datangi lapangan basket untuk mencari Dee yang saat itu lagi bicara sama seorang pemain bernama Terrence. Lihat kedatangan Naya sambil marah-marah, diajak dia bicara di kantor. Dee sendiri kaget waktu tahu Isaiah gabung geng pengedarnya. Alasan Isaiah gabung jelas karena uang, sebab udah muak hidup dalam kemiskinan. Dee yang tahu beratnya hidup Naya mengurus adik tanpa orang tua itu hanya bisa minta maaf seraya minta dia dan Isaiah ikut dengannya saat pembersihan berlangsung. Naya tolak tawaran itu karena kecewa sama Dee yang memutuskan menjalani bisnis kotor yang hancurkan hidup banyak orang selama ini. Dengar itu, Dee hanya bisa diam sembari lihat Naya pergi menjauh. Gak disangka, Isaiah menyimpan dendam pada Skeletor pergi mendaftar sebagai partisipan pembersihan. Setelah diterima, dia dikasih bunga baptisia sebagai lambang kelahiran kembali dan kotak berisi kontak lens yang berfungsi sebagai kamera pemantau aktivitas mereka selama pembersihan berlangsung. Seorang cewek bernama Luisa membawa putrinya si Selina untuk berlindung di gereja selama masa pembersihan bersama Naya serta Dolores. Kondisi ekonomi memaksa mereka harus tinggal di pulau demi uang kompensasi. Berharap setelah pembersihan selesai, uang itu bisa dipakai untuk bertahan hidup di tengah invasi parah yang melanda Amerika. Kemudian Naya hubungi Isaiah yang dia pikir udah pergi ke kota lain buat evakuasi. Isaiah jelas bohong, sebab dia adalah salah satu partisipan pembersihan dan sedang bersiap untuk memburu Skeletor. Sedangkan yang lain juga bersiap menyambut dimulainya eksperimen sosial ini. With footage from just moments ago. Mine remain the same. Presiden Bracken menyampaikan pidato sebelum pembersihan dimulai. Begitu selesai, alarm tanda dimulainya eksperimen dibunyikan. Ini artinya selama 12 jam ke depan, warga Pulau Staten bebas lakukan apapun yang mereka mau. Isaiah, sang marksman level epic, segera keluar mencari buruannya dengan dipantau drone kamera dari atas. Dia pun jalan masuk ke gang yang dipenuhi para peserta pembersihan. Di saat bersamaan, dua assassin peot berjalan riang gembira membawa dua keranjang berisi boneka. Di sisi lain, Skeletor si fighter barbar cosplay Wolverine bermodal jarum suntik dan sebilah pisau. Sebelum keluar, dia pun ngaca dulu buat pastikan dirinya udah si paling keren. Setelah puas ngaca, dia pun keluar dan lakukan pembunuhan pertama masa pembersihan dengan menghabisi seorang bocah pembobol ATM. Skeletor's purge is on. You've been charging me money to take up. Is this the first of the night? Di tempat lain, Capital A rupanya tidak ikuti instruksi Dee dengan mutusin ikut serta pembersihan. Hal itu diketahui Dee yang lagi sembunyi di rumahnya setelah ditelepon Lorenzo. Balik ke Isaiah yang sampai area dengan boneka di mana-mana. Karena penasaran, diambil satu boneka dan ternyata itu adalah jebakan yang dibuat oleh duo assassin peot. Woi, nenek siapa ini? Suruh pulang tidur sudah. Isaiah kabur ke wilayah toko senjata yang dijaga para pemiliknya. Gak lama, sekumpulan berkele muncul untuk menjarah salah satu toko tanpa bisa dicegah si pemilik. Isaiah nggak mau terlibat berniat pergi tapi malah ketemu sekumpulan gundal. Untungnya itu adalah para anggota Kels yang lagi menuju pesta pembersihan. Lihat kontak lens Isaiah, Kels tahu alasan dia ikut adalah untuk balas dendam ke Skeletor. Jadi Isaiah pun diajak Kels ke pesta dengan harapan ketemu Skeletor. Di ruang monitor sendiri, Arlo merasa kecewa karena pembersihan berlangsung tidak sesuai ekspektasinya. Kota cenderung sepi dan malah diwarnai pesta meriah. Entah cinta damai atau emang kopla, para warga Pulau Staten adakan pesta di tengah jalan perumahan untuk menyambut pembersihan ini. Mendadak, HP semua orang di pesta mendapat pesan berupa video kasus kematian pertama oleh Skeletor tadi. Lihat video itu, Isaiah putuskan segera pergi buat memburu Skeletor. Tampaknya Isaiah nggak perlu repot-repot, karena Skeletor juga datang ke pesta yang sama. Dengan ketawa psikopat, Skeletor masuk ke tengah kerumunan sambil menikmati pemandangan songgok ciwai cacingan. Setelah puas, Skeletor mulai mengulti si ciwai tak berdosa itu, diiringi ulti ke siapapun orang di dekatnya. Aksi barbar Skeletor dilihat orang lain yang langsung berteriak histeris hingga membubarkan pesta. Di saat itulah sang marksman muncul untuk menghabisi Skeletor. Cherry. So that you're gonna run to Isaiah? I'm gonna find you. Dasar bocah cuma tau main MM. Sementara itu, Seven membawa dua ciwai gak seberapa seksi ke rumah Dee buat menemaninya. Kawan yang pengertian sekali si Seven ini ya. Tanpa berlama-lama, si Dee mulai diservis sang pemilik ladang bercocok tanam. Ternyata ada niat busuk dari para ciwai. Sayangnya dua support ini gak berkutik di hadapan sang hero jungler.
Mereka dikalahkan dan dipaksa buka mulut mengenai dalang di balik percobaan pembunuhannya. Orang tersebut tak lain adalah Capital A. Bocah MM kabur ketakutan kejar Skeletor hingga masuk ke sebuah gedung kosong. Dalam gedung ini rupanya juga berisikan peserta pembersihan bertopeng. Kedatangan Isaiah ketahuan oleh kawanan jangki di dalam yang langsung mengejarnya. Udahlah dikejar Skeletor, kini ditambah seorang pria bertopeng serta para jangki. Di tengah persembunyian, mendadak Isaiah ditelepon Naya. Udah kepepet gini baru Ledeng ngaku ke Naya kalau dia ikut serta pembersihan dan lagi terpojok di suatu gedung. Tahu itu, sebagai seorang support, tanpa pikir panjang Naya tinggalkan gereja untuk pergi menjemput adiknya. Perjalanan ke sana tidaklah mudah dengan setiap sudut dipenuhi orang-orang anarkis. Apalagi mendadak dari bawah selokan seseorang menarik Naya. Si penarik memakai topeng kepala boneka bayi yang keluarkan suara tangisan berniat melakukan hal tak senonoh pada Naya. Tapi Naya masih bisa lolos berkat semprotan merica miliknya. Sejurus kemudian, dia pun sampai di gedung Isaiah berada di mana sang bocah masih diburu para jangki. Sadar matanya keluarkan cahaya, Isaiah pejamkan mata agar tidak ketahuan. Setelah si jangki pergi, dia segera lepas kontak lens, lalu kabur keluar gedung. Belum keluar dari sana, dia lihat Naya berhasil ditangkap Skeletor dan akan digoro. Tanpa ragu, Isaiah keluar menikamnya untuk selamatkan sang kakak. Balik ke D yang dijemput Seven buat pergi buat perhitungan sama Capital A. Dengan memanfaatkan dua ciwek support tadi sebagai umpan, Capital A dan dua anggotanya berhasil dipancing ke tujuan. Merasa D udah dihabisi, Capital A anggap dia adalah penguasa sekarang. Tapi mendadak D dan anggotanya muncul yang buat Capital A terkaget-kaget. Tanpa ampun, D segera kirim Capital A bertemu sang pencipta, begitu juga dua anggotanya yang lain. Fuck you! But make sure that they know. Di ruang monitor sendiri, Arlo kesal dengan ketidakakuratan data May karena pembersihan berjalan tanpa banyak melibatkan pembunuhan. Seandainya eksperimen ini gagal, tentu akan membawa dampak negatif pada rezim baru ini. Lalu, di berita May mendapat berita tentang fenomena para peserta banyak yang memakai topeng. May merasa ada keanehan di balik fenomena tersebut dari sisi psikologis. Hal ini ditambah dengan meningkatnya tingkat pembunuhan dari beberapa kelompok yang May perkirakan bukan warga Pulau Staten. Ke Isaiah dan Naya yang berhasil kabur dari Skeletor tapi malah dihadang seorang pria bertopeng. Dengan pistol di tangan, tidak ada yang bisa kedua kakak adik ini lakukan, sehingga inilah yang terjadi. Lah, malah ngeprank. Apa isi otak kawan tuh? Waktu mau balik ke gereja, tiba-tiba sekumpulan gangster muncul. Mereka berhasil lolos lagi dari maut setelah sembunyi di balik pot bunga besar. Sementara itu, Seven dan D dalam perjalanan balik ke rumah dengan pemandangan sepasang peserta yang asik kimpoi di pinggir jalan. Seven yang teralihkan aktivitas cocok tanam itu nggak sadar sebuah truk terbakar mengarah ke mereka. Walau mobil hancur, D masih bisa bangun dengan luka minor. Di luar mobil, dia lihat sekelompok orang bertopeng lagi beraksi menghabisi anggotanya di mobil lain. D sang jungler yang udah level 15 ini segera keluar buat kasih paham para penyerang. So, we're gonna need some help. Naya dan Isaiah berhasil sampai area gereja, namun mereka kaget karena gereja telah diserang gengtor yang mereka ketemu tadi. Setelah menghabisi semua orang di dalam, para gengtor pun pergi ke lokasi lain. Begitu mereka pergi, Naya dan Isaiah balik ke gereja buat periksa keadaan. Belum sampai dalam, mereka dikejutkan kemunculan Luisa dan Selina yang berhasil selamat karena pura-pura mati. Dia juga kabarkan kalau Dolores pergi mencari Naya yang keluar menjemput Isaiah tadi. Karena hancurnya gereja, Naya ajak mereka buat sembunyi di apartemen. Check this out. What is it? The badasses for hire. They work for like Blackwater back in the days. Dia kaget setelah Lorenzo bilang kalau para penyerang itu adalah tentara bayaran. Bahkan para tentara bayaran itu berasal dari luar Amerika. Lorenzo yang dengar komando para tentara dari headset bisa tahu kemana mereka pergi. Sebagai orang yang menaungi Pulau Staten, dia menyusul ke sana agar orang-orang yang dikenalnya tidak dibantai tanpa perlawanan. Setibanya di lokasi, mereka udah terlambat karena semua warga di sana udah dibantai habis termasuk Terrence. Oleh sebab itu, dia mau kasih perlawanan sebagai penguasa daerah. Jadi, mereka balik buat persiapkan diri untuk turun berperang langsung dengan para tentara bayaran. Across the island on multiple screens. This doesn't make any sense. May yang curiga datangi ruang data untuk dapatkan kebenaran. Operator jelaskan ke May kalau para kelompok berbeda itu muncul di saat bersamaan yang artinya mereka adalah tentara bayaran yang nyamar untuk dikirim membantai para warga.
Bagi Mei, ini adalah bentuk kejahatan pemerintah di balik eksperimen pembersihan. Sialnya aksinya itu ketahuan Arlo. Arlo jelaskan tujuan sebenarnya pemerintah mendukung eksperimen sosial Mei adalah untuk menghabisi para warga miskin yang dianggap hanya beban pemerintah. Karena warga miskin dianggap tidak ada sumbangsi pajak terhadap negara. Mei sendiri akan dikenang sebagai otak di balik ide eksperimen saling bunuh para warga demi mengurangi populasi penduduk. Nyatanya, pemerintahlah yang menghabisi rakyatnya sendiri. Akibat tahu semua agenda rahasia pemerintah, Mei tentu tidak akan dibiarkan pergi begitu aja. Tanpa ampun, Arlo perintahkan sekumpulan polisi membawanya ke sebuah lapangan untuk dibungkam selamanya. Di kota sendiri pembantaian terus terjadi karena para tentara bayaran yang menyamar. Aksi mereka itu dilihat langsung oleh Naya dan lainnya dalam perjalanan pulang ke apartemen. Di tengah jalan mereka sempat dihadang pria bertopeng dengan parang. Berkat bantuan orang dalam perfilman, mereka berhasil loloskan diri dari si pria bertopeng hingga akhirnya tiba di apartemen. Gak lama mereka tiba, pintu digedor dan didobrak oleh Dolores yang rupanya masih hidup. Kini, mereka harus bertahan di sana sampai pembersihan selesai. Shit this week. Yo, the hell is this? Hoping that we'd off each other. Now there's a lot of good people out there who we gonna have to... This is our home. Dengan headset para tentara bayaran, geng didatangi area mereka tuju. Area itu rupanya ditinggali trio pria bijak yang lagi mati-matian bertahan dari serangan. Di tengah aksi baku tembak itu, Tas terluka dan harus diamankan. Saat mereka kehabisan amunisi dan bersiap melawan dengan senjata seadanya, bantuan dari geng D tiba buat menghabisi semua tentara bayaran. Beres dengan area itu, dikabarkan kalau para tentara lagi menuju area apartemen Naya. Demi cintanya yang masih tersisa, bergegas membawa anggotanya pergi ke sana. Kedatangan para tentara itu juga telah diketahui Isaya dan lainnya. Gak lama, geng D juga tiba dan segera menyusun strategi. Tiba-tiba, beberapa drone datang dan langsung menyerang mereka. D yang diselamatkan Lorenzo pun harus melihat semua anggota setianya itu habis dibantai satu persatu. Setelah drone pergi, D keluar dan cuma mendapati Seven sendiri yang selamat. Seven sendiri minta D segera pergi selamatkan Naya sebelum terlambat. Berhubung mereka di lantai 14, D merasa masih sempat menolong mereka. Tentara bayaran yang dikomandoi seorang pria dengan penampilan mirip Magellan di Impel Down ini mulai menyisir setiap lantai. Tanpa pandang bulu, semua orang di dalam gedung mereka habisi walau sempat diberi perlawanan. Beres di satu area, mereka lanjut menerobos kamar-kamar lain dengan sangat beringas. Si jungler sendiri tiba di tangga emergensi. Waktu periksa keadaan, tiba-tiba seekor minion muncul. Jadi, aksi baku hantam pun tak terelakkan lagi. Dilanjutkan perjalanan hingga nemuin kotak pengaman listrik apartemen. Karena itu dia matikan listrik di gedung bertepatan dengan masuknya para tentara ke salah satu kamar. Layaknya ninja, dia menyerang para minion dalam gelap dengan modal sebilah pisau Rambo. Saat para minion keluar buat periksa keadaan di lorong, dia langsung berondongkan tembakan ke mereka. Begitu beres, dia lanjut naik ke lantai selanjutnya tanpa tahu kalau si Magellan masih hidup. Magellan yang tahu ada manusia GG pergi memburunya bersama tim bantuan. Mereka susuri lantai demi lantai sampai akhirnya tiba di lantai 14. Di mana Naya udah bersiap menyambut para tentara bersama Isaya, sedangkan yang lain diminta sembunyi di lemari kecuali Dolores yang menolak karena dia merasa dirinya bisa berguna. Kemudian mereka pun ambil posisi menantikan kedatangan para tentara. Taktik Naya berhasil, namun itu mengundang minion lain ke kamar mereka. Untung sang jungler tiba tepat waktu buat selamatkan mantan cintanya yang masih tersisa. Buat pastikan situasi, dikeluar periksa keadaan, namun keberadaannya terlihat oleh Magellan. Sebelum Magellan sampai, dibalik untuk minta Naya dan lain bersembunyi, sedangkan dirinya siap menghabisi sisanya. Namanya perempuan, Naya malah sibuk minta ikut. Di tengah rengekan si betina inilah Magellan berserta minionnya sampai di kamar mereka.
Alangkah kagetnya Dee waktu lihat seekor minion lagi siapin sebuah peluncur roket buat habisi mereka. Lebay kali wak sampai pakai roket launcher. Sebelum berhasil ditembakkan, jagoanku muncul dengan tujuan menghabisi sang kakak adik. Momen itu dimanfaatkan Dee yang minta Naya lempar C4 agar bisa ditembak buat habisi lawannya. Dan inilah yang kemudian terjadi. Dalam keadaan luka, Dee bisa mengamankan Naya sehingga selamatlah mereka semua. Dengan dibopong Isaiah dan Naya, mereka berjalan keluar dari kamar dengan diiringi alarm tanda berakhirnya eksperimen pembersihan. Para warga yang selamat pun berkumpul di halaman apartemen, begitupun Seven dan trio pria bijak. Eksperimen ini dinyatakan berhasil oleh Arlo. Karena itu, Presiden Bracken berniat melakukan eksperimen pembersihan ini di semua kota di Amerika. Tamat. Yo, gimana tuh satu malam tanpa hukum? Semua legal. Kalau kalian mau ikut nggak? Film The First Person ini ceritakan awal dari eksperimen ini. Film pertamanya keluar tahun 2013 kalau nggak salah. Aku bahas ini dulu karena di sini akar masalah eksperimen ini berawal. Belum tahu juga mau review lanjutannya apa enggak, tergantung ramai tidaknya video ini. Kalau ramai aku buat. Total ada 5 filmnya, terus juga ada versi serialnya. Begitulah film barbar kali ini. Semoga terhibur dan mulai bersyukur sama kondisi negara kita saat ini walaupun masih carut marut. Sampai di sini aja video kali ini. See you all next time. Bye.